Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat semua ya. Sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita memang sekarang pasti ke depan banyakan ngopi malam. Bagi umat Islam, ngopi malam tidak ada siang sekarang sebulan ke depan ya. Jadi sebelum dilanjut ya, lebih utama saya sampaikan bahwa dari channel Crypto and Android App Channel, mohon maaf lahir batin, selamat menjelang ibadah puasa ya, selamat menunaikan ibadah puasa, dan mohon maaf jika saya sejauh ini ada kesalahan ya, ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan lahir batin teman-teman ya. Insya Allah mudah-mudahan ibadah kita bisa diterima ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung to the point materinya. Sebenarnya banyak teman-teman ya. Jadi sambil ngopi enak sih sebenarnya nih. Ngopi sambil makan rengginang. banyak banget, tapi ya saya juga emang harus dipecah sih, harus dipilah-pilah, cuman ya gitulah ngatur waktunya ya, mohon maaf lah. Jadi sedapatnya, seadanya, semampunya, itu aja. Memang ada, kalau mengenai data-data investor memang harus satu video. Ada saya juga memang. Kemudian ya data-data yang berkaitan dengan Stanford University memang harus dipilah lagi. Walaupun dulu beberapa tahun yang lalu sempat saya bahas juga kan. Sempat diulas juga yang berkaitan dengan Stanford. Kemudian analisis potensi juga banyak banget data, cuman ya sudahlah, artinya tidak bisa lah dalam satu video kita borong gitu. Wah, bisa berjam-jam kan, nggak asik, ngantuk tar yang ada. Ya oke lah. Sementara ini ada yang lagi rame juga nih ya, tapi sementara ini aja yang lagi rame aja. Ada muncul akun Satoshi Nakamoto nih, rame juga. Nah, tapi sebelum ke situ, karena memang banyak komen dari teman-teman ya di channel saya, komentar-komentar, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin itu penting buat kita bahas, jawab, yang mungkin saya bisa bantu ya. Teman-teman juga silahkan kalau mau bantu jawab, tapi saya tidak bisa semuanya karena memang terlalu banyak ya. Kemudian juga ada pertanyaan yang berulang yang sama ya, tapi saya mudah-mudahan ini mewakili ya, ada beberapa yang saya screenshot. Untuk awal video ini kita bahas dari komen teman-teman dulu ya. Yang pertama, ini Kang Arul, gimana kalau 3 tahun nambang belum ada undangan KYC, mohon bantuan KYC. Sebetulnya sudah tidak ada undangan. Kalau KYC itu memang dari sponsornya itu ada tombol mengundang atau memperingatkan daripada referralnya. Nah, itu juga yang mengundang harus rajin. Satu itu. Yang kedua, itu kita harus rutin buka P-browser, menu KYC. Kita sering-sering masuk lah ke situ, buka P-browser setiap hari, sehari 3 kali atau 2 kali buka P-browser, masuk KYC. Oh, udah ada belum? Oh, udah bisa belum? Ada tombol di situ, tinggal ikutin, baca dulu. Nah, ini kira-kira ada continue atau next atau apa di situ, baca dulu gitu loh keterangannya. Oh, ini mungkin KYC, lakukan gitu loh. Selagi itu pekerjaan yang ada di aplikasi, aman, gak usah takut ya. Jadi rajin aja. Kalau nunggu ya gimana, kalau nunggu ntar malah bablas akunnya, aduh bahaya gitu ya. Oke, kemudian Bang, punya saya udah KYC tapi belum masuk bermigrasi, dan cara ubah nama akun gimana ya? Nah, ini kan pertanyaan di video yang saya bahas tadi, cara rubah akun kalau memang sudah. Nah, ini jadi yang di video saya itu adalah ketika kita klik KYC yang menu KYC di P-browser, kita masuk di menu KYC di P-browser, lihat ada nggak tombol yang seperti saya tunjukin di video tentang KYC tadi itu sebelum video ini ya, sebelum record ini saya kan upload tentang KYC itu. Kalau memang nggak ada ya sudah, tunggu, berarti tunggu giliran. Apalagi kalau masalah tentatif itu nggak bakalan ada undangan kayak gitu, potongan 20% buat biaya, nggak bakalan ada, karena memang udah golongan lolos 50% tentatif itu. Jadi nggak kena
nggak kena potongan penawaran potongan lagi karena udah lolos hitungannya. Nah, kalaupun memang misalkan ada yang bukan tentatif yang merah, rata-rata yang merah yang ada 20% potongan itu yang merah. Nah, walaupun ada ternyata belum belum apa namanya masih tentatif, itu bukan masalah masih tentatif. Lihat dulu di mainnet checklistnya itu harus ada yang harus dikerjakan, harus diselesaikan gitu teman-teman ya. Oke, kemudian Bang Arul punten akun saya dulu udah pernah migrasi terus wallet yang kebobolan. Walletnya kebobolan. Saya ganti wallet baru. Terus status saya berubah jadi tentatif. Terus lulus ke EC, terus sekarang tentatif lagi gimana? Oh, nggak apa-apa. Kalau tentatif tunggu aja, nanti juga hijau lagi. Nggak masalah, itu hanya sistem aja ya. Oke. Ditunggu aja kalau itu. Oke, mantap Bang. Oke, kemudian kalau KYC-nya garisnya sudah warna biru dan tertulis KYC Anda tertunda, mohon misalnya kalau KYC-nya garis tertunda. Nah, tertunda ini artinya kita nggak bisa ngapa-ngapain karena memang di under review dari sana. Jadi kita tinggal tunggu aja kalau tertunda. Tertunda kan bukan kita yang nunda, dari sana nunda. Logikanya kan begitu, tunggu saja. Nah, kecuali kalau yang tertunda ini datanglah pilihan yang 20% itu. Pilih itu, ambil aja 20% supaya tidak tertunda lagi, langsung dieksekusi saat itu langsung lolos. Jos. Oke ya. Saya KYC tapi belum di ACC. Gimana itu, Bang? Apakah ada trik agar nggak ada trik KYC, Bang? Intinya kerjakan KYC, tunggu ya ACC. Ya kalau misalkan ada yang perlu perbaiki. Oh, sering banget bahas KYC. Jadi nggak ada trik lah. Kalau itu KYC kita standar ikutin prosedur sesuai core team aja ya. Oke, kemudian Bang, maaf Bang mau tanya, referral saya di daftar periksa mainnet nomor 9, oke, sudah warna hijau dan keterangannya Trapper Coin sudah sukses transfer ya, maksudnya transfer koin sudah sukses, tapi di wallet P-Browser koinnya belum ada. Yang saya mau tanyakan, kira-kira ini koin belum sampai apa ada yang nyuri, sebab dia tidak pernah bikin dompet 2 kali. Oke, tidak pernah bikin dompet 2 kali. Ada kemungkinan begini kadang-kadang masuk ya, Bro. Coba lihat ada kotak di atas itu, ada pilihan mainnet sama testnet. Takutnya kolam yang posisi yang atas itu masih testnet, jadi masih 0 disangkanya misalkan. Nah, itu coba rubah dulu, pastikan dulu jaringannya di mainnet. Nah, satu itu. Yang kedua, tadi saya pikir memang kemungkinan ini kayaknya ini bikin dompet 2 kali. Nah, kalau memang belum bikin dompet 2 kali, berarti memang itu betul-betul yakin ya belum nggak bikin dompet 2 kali ya, berarti memang tinggal nunggu saja, belum dimigrasikan dari sana walaupun statusnya sudah dalam posisi transfer atau hijau nomor 9, tapi koin belum masuk, itu masih proses migrasi, hanya status saja yang kita dapat tapi koinnya belum diberikan, artinya mungkin ada waktu tertentu atau mungkin barang nanti. Nah, itu bagian core team ya, tapi dipastikan dulu mainnet apa testnet itu jaringannya di walletnya, lihat dulu ya. Jadi jangan kita sehujan dulu gitu ya. Tapi kalau masalah di retas itu artinya harus ada keluar, ya enggak? Transfer keluar wallet asing. Nah, itu baru curiga kita. Itu bisa segera di report ke core team sebetulnya. Oke, Bang. Kemudian Bang mau nanya, akun saya tentatif sampai sekarang belum sukses, warna masih oranye. Oh, tentatif itu tuh lulus, Bang. 50%. Itu banyak banget berulang ya teman-teman nanya ya. Jadi tentatif ini jangan dipermasalahin, udah lolos intinya 50% gitu. Nanti hijau sendiri. Itu kira-kira sampai berapa lama? Nah, itu nggak tahu kalau sampai berapa lama, tergantung. Jadi di video saya kan sering banget sampaikan yang tentatif itu 50%, 50% lolos. Ada yang ngakalin ganti password katanya. Ganti password akhirnya yang tentatif jadi hijau, ada mungkin dipancing dengan ada pergerakan angka seperti itu akhirnya jadi hijau. Ganti passwordnya, password aplikasi penambangannya ada juga, tapi kan melibatkan nanti kode yang dikirim ke nomor handphonenya harus aktif gitu kan, banyak, jadi prosesnya agak ribet memang gitu. Tapi kalau nomornya juga bermasalah, nambah lagi masalah, bingung kan gitu. Jadi intinya kalau saya sih melihat nggak diapa-apain juga nanti hijau semua, santai aja, nggak usah takut ya. Oke. Kemudian apalagi ini kok ngapusnya malah saya salah ngapus ya nama. sorry aduh, salah ngapus, malah tulisan yang dihapus bukan namanya. Ampun dah, sorry, maaf ya Bang Pales Mbak. Hadiah sebagai validator kapan didistribusikan? Waduh, nggak tahu, ini juga salah ngapus nih, mata saya gimana sih nih. Ya Allah, semua salah ngapus, sorry ya teman-teman ya.
Aduh, hadiah sebagai validator kapan distribusikan? Itu core team, bukan kita. Gimana yang baru daftar akun Bang? Daftar akun normal seperti biasa. Daftar ya daftar dari sekarang. Jadi yang prioritas sekarang itu yang dibatas sampai 28 itu adalah akun-akun yang sudah terdaftar lama. Udah di 30 hari yang lalu ya. Karena kan akun baru itu 30 hari baru bisa ngajuin KYC. Jadi menambang dulu 30 hari. Jadi yang baru daftar aja, nggak masalah. Ya, walaupun sekarang udah lewat tanggal 28, 29 Maret, udah Maret 14 Maret sekian, udah daftar aja kalau nggak apa-apa. Selagi itu masih buka, masih bisa, miningnya jalan, daftar no problem. Oke, kemudian Bang Arul, apa KYC itu wajib ya? Wajib, KYC ini kayak apa? Kalau wajib bagaimana dengan yang bisa kalau wajib bagaimana dengan yang bisa borong pi di bursa? Apa yang borong? Oke, ya ngerti ya, maksud saya ini udah langsung nyandak, artinya banyak keluhan dari teman-teman di bursa itu kan orang yang tidak memiliki akun tapi bisa punya KYC, tidak memiliki akun Pi tapi bisa ya iya cuman punya koin Pi-nya hanya di bursa saja. Dia nggak bisa menggunakan koin Pi itu di ekosistem, nggak bisa. Di ekosistem Pi, apa aja ekosistem Pi itu kan kita udah banyak belajar dari dulu bertahun-tahun. Ekosistem Pi itu isinya utilitas Pi network. Utilitas itu apa aja ya? Ada marketplace, ada apa? Apakah orang yang punya koin banyak di bursa bisa dia beli melalui marketplace? Misalkan contoh anggaplah kelak nanti mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan dia komunitas Pi Network bisa beli mobil melalui platform marketplace-nya yang di Pi Network. Kalau dia nggak punya akun nggak bisa karena transaksi semua dimainetkan oleh Pi Core Team. Platform yang 100 di awal itu sudah diintegrasikan di Web3-nya Pi Network dan aksesnya pun ke aplikasi tersebut tidak bisa kalau bukan pionir. Jadi artinya gitu, eksklusifnya di situ gitu loh. Kalau misal jadi sebenarnya sih nggak usah dipermasalahin lah. Kita bersyukur saja ya. Kita udah dapat gratisan nambang walaupun kita berjuang lama bertahun-tahun dapat sekian ya udah syukur ya alhamdulillah kita nggak pakai modal. Mereka yang punya modal beli dapat koinnya melalui bursa, mereka beli, kita nggak, kita kan nambang ya mereka dapat banyak gitu beli karena punya modal. Lah kita nggak punya modal, kita modal gratisan mau protes ya nggak bisa lah, orang dia punya duit. Kalau hitungan jumlah koin ya nggak dipermasalahin gitu loh, kayak gitu. Jadi ya kayak seolah-olah kita iri, kita berjuang dengan waktu ya kita kan gratisan handphone nambang gitu loh. Tapi kita punya nilai unggulnya adalah di masalah urusan penggunaan ekosistem ke depannya. Dia akan ada batasan tersendiri yang hanya punya di situ. Dia cuma berkutat di situ saja, nyari keuntungan masalah finansial di bursa saja udah selesai, nggak bisa lebih. Tapi kalau kita kemana-mana nanti itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak usah ini, biarin aja santai, tenang, kalem. Oke, Bang Arul mau tanya dan solusi. Daftar mainnet hijau semua, alamat wallet sesuai semua, tapi koin belum juga masuk di walletnya. Ya sabar, udah 1 tahun katanya. Nggak masalah, itu masalah masuk koin itu core team yang menentukan kalau memang tidak salah ya walletnya. Nah ini permasalahannya pernah bikin 2 kali nggak wallet, makanya tadi sebelumnya kan ada yang bahas tuh, ada yang merasa tidak bikin 2 kali. Jadi kalau yang bikin 2 kali ingat-ingat prase mana nih, takutnya masuknya ke prase yang pertama, wallet yang pertama, prasenya hilang lagi. Iya kan, akhirnya bikin lagi yang kedua. Ya iya, kalau udah terlock up. Nah ini kan ada beberapa kali lock up waktu itu kita nambang beberapa tahun yang lalu. Lock up pertama, lock up kedua, lock up ketiga. Nah per lock up ini masuknya di wallet mana? Kalau lock up pertama dikunci ketika lock up pertama itu ke wallet yang pertama, ya masuk wallet pertama. Kalau memang posisi udah migrasi kemudian prase hilang gitu ya, wallet pertama ya udah. Apalagi kalau masalah prase, tadi ada yang ngontak saya juga masalah prase hilang ya nggak bisa diapa-apain. Core team aja nggak bisa bantu kalau masalah prase hilang itu. Core team aja nggak tangan loh bilang. Gue Nicholas kan pernah bilang kalau prase Anda ada problem terhapus atau hilang, kami tidak bisa bertanggung jawab dan kami tidak bisa membantu memulihkan. Artinya apa ya, nggak bisa. Prase itu sekali gitu loh kalau hilang prase. Nah kalau misalkan koin itu mereka yang menentukan, karena termasuk saya pribadi kan migrasi kedua belum ya, kita nunggu saja. Oke, kemudian Bang, tadi saya cek bahwa KYC diperpanjang. Ya, masalah KYC tadi ada diperpanjang 14. Jadi KYC buat referral. Jadi teman-teman klik aja ikon referral di penambangan teman-teman. Itu kan ada hitungan tambahan tuh, ada yang nambah 14 hari, ada enggak. Nah, kalau yang enggak berarti hitungannya belum terdelete untuk rewardnya.
Kalau yang nggak ada hitungan tambahan 14 hari berarti terdelete per hari ini reward yang tidak ter-KYC referralnya. Tapi kalau misalkan ada karena tiap akun beda loh. Itu core team yang menentukan, gak usah protes, kita ikut aja. Kalau ada yang tambahan 14 hari ya berarti ada kesempatan. Nah, referralnya harus kita ingetin. Siapa nih, siapa nih, siapa nih, kecuali kalau referral yang tidak mungkin untuk diingatkan. Misal akunnya udah keterangannya di delete, orangnya juga kita nggak tahu di mana, nggak jelas, kontaknya nggak punya, ya udah ikhlasin aja, nggak usah ribet gitu ya. Oke, kemudian Bang Arul, berarti kalau saldo sudah migrasi dan terkunci tapi belum masuk available balance buat wallet baru dan sandi baru, apa pas lock-up-nya terbuka bisa masuk ke wallet baru tersebut? Terima kasih. Karena proses sandi lama ada yang mengetahui, takutnya orang oh ya, karena ada yang mengetahui. Boleh. Kalau misalkan di wallet pertama itu sudah dimigrasikan tahap pertama, itu kalau memang prasenya masih ada aman, itu segera pindahkan saja koinnya, kosongkan, ya, kosongkan, pindahkan ke wallet yang kedua, yang udah dibikin. Nah, jadi login dulu wallet yang pertama, ya, tapi sebelum login wallet yang pertama sudah login wallet yang kedua yang baru untuk mengopi address, ya, untuk mengcopy address. Kemudian lari ke wallet yang pertama, masuk, nah, logout dulu yang wallet wallet yang baru, masuk ke wallet yang lama. Nah, tadi kan yang wallet baru udah disalin, tempelkan di wallet yang lama, itu ditarik koinnya ke wallet yang baru. Kalau memang wallet barunya udah aktif, udah lolos dia KYC ya, udah aktif ya. Kalau belum aktif ya jangan harap bisa, karena nggak bisa sistemnya kan. Pindahkan aja. Nah, nanti migrasi kedua akan masuk ke wallet yang kedua, lockup yang selanjutnya, karena itu untuk wallet yang pertama itu untuk lockup yang pertama. Tapi mungkin yang lockup yang pertama juga itu kan dibagi waktunya. Nanti harus tetap dilihat lagi. Takutnya ada yang masuk ke wallet itu, pindahin lagi ke wallet yang kedua, gitu aja. Oke ya, kemudian Bang, bagaimana caranya biar dompet nomor 3 dan nomor 9 bisa sama? Punya isi koinnya nggak bisa masuk dompet, migrasi sudah lama. Nah, ini berarti bikin 2 kali kalau kayak gini. Beda, nggak sama katanya. Untuk nomor 9, nomor 3 nggak sama, bisa berpikir bisa bener itu memang bikin 2 kali wallet, ya. Itu repot tuh kalau misalkan ada pengiriman ke wallet yang pertama, kalau nggak paham repot. Nah, yang tadi yang barusan saya bilang juga begitu, yang sebelum abang ini nanya kan. Nah, kemudian nomor 9. Nah, ada juga mungkin ini bisa aja pertanyaan seperti ini berpikir bahwa kenapa kok masih kuning, jangan-jangan ini wallet nggak sama gitu, padahal itu belum migrasi, kuning itu artinya belum dikirimkan koinnya, nggak masalah. Tapi kalau ngerasa pernah bikin 2 kali wallet, ya berarti artinya memang saat ini yang digunakan wallet kedua, ya nggak masalah. Kalau wallet kedua nanti juga masuknya, kalau belum pernah migrasi sama sekali, ya, ini tambahan sama yang pertanyaan sebelumnya juga yang tadi. Kalau belum pernah menerima migrasi sama sekali, ketika pun diganti wallet yang baru, itu lockup yang pertama akan ikut ke wallet yang baru. Jadi nggak usah khawatir. Oke ya, itu untuk masalah pertanyaan saya rasa clear. Kita lanjut pembahasan yang lain. Ini hanya tambah buat teman-teman aja yang banyak pertanyaan. Saya nggak enak juga kalau nggak dijawab kan. Oke, kita sekarang lihat Satoshi nih. Nah, teman-teman gitu diketik. Ini ada Satoshi ya. Satoshi. Sebenarnya banyak nih Satoshi. Kita ketik Satoshi. Wah, ini Satoshi aja diketik Satoshi banyak keluar. Nakamoto. Ini lagi rame ini. Nah, kalau ketik Sakamoto yang mengaku punya akun Satoshi Nakamoto kan banyak bener, nah. Ya kan? Nah, ini yang lagi naik daun nih, viralnya ini nih. Nah, ini memang misterius dan dicurigai gitu loh. Dicurigai, tapi ya saya juga nggak tahu teman-teman. Cuman ya nggak ada salahnya kita ngobrolin ini sedikit lah. Yang pertama kita lihat memang ini 2008. Ini gila ini. Akun 2008. Japonya ini teman-teman, ini adalah bahasa lain daripada panggilan nama negara Jepang. Japonya ini Jepang, ya. Ini pengikutnya 21.000 dan followingnya ini hanya 6. Coba kita lihat followingnya yang mengikuti, yang dia ikuti. Nah, si akun Satoshi Nakamoto itu mengikuti hanya ke 6 orang. Kenapa balik? Sorry. La ilaha illallah. Nah, oke. Kita lihat followingnya. Nah, Satoshi Nakamoto mengikuti 6 orang ini. Siapa 6 orang ini? Nicholas Kokalis, dan ini
akun asli ya, saya sampaikan di akun asli, ada di websitenya Pi Network. Kemudian ini Pi Network ini akun asli juga resmi, ini Binance juga, si Jet Binance juga, Donald Trump dan Elon Musk ini asli juga. Ya ini real punya Elon Musk. Jadi yang dia ikutin statusnya cuma 6. Gitu loh. Nah, ini ya pertanyaan besar apa artinya ya silahkan teman-teman terjemahkan. Oke. Tapi ini luar biasa ini memang. Nah, ini juga ini ada address Bitcoin ini. Ini klik address Bitcoin ini. Kalau teman-teman penasaran alamat Bitcoin disalin aja ini, di copy. Nah, ini kan ada alamat disalin. Silakan aja di explore-nya dicek. Nol sih sebenarnya. Ya nggak tahu juga. Oke, kita back ke paling bawah. Paling bawah ini luar biasa nih. Ini emang aneh juga nih. Ini 14 Mei 2008. Oke, selesai. Ini datang-datang tiba-tiba 17 Februari kemarin. Wow, luar biasa. Kata dia apa nih? Seru nih. Setelah ini tapi agak-agak ngeri juga nih saya ini. Setelah sekian lama, saya kembali lagi. Bitcoin telah meningkat pesat nilainya sejak terakhir kali saya melihatnya. Wah, ini ya nggak tahu apa dia yang bikin, apa bukan Satoshi asli apa gimana, nggak ngerti juga kan kita. Jangan terlalu jauh banget spekulasinya. Tapi kalau ngerasa ngeri ya wajar, manusiawi, kita ngeri nih ya. Demit. Nah, ini bahasa demit juga kalau dianalisis, kalau seorang ilmuwan kadang-kadang mungkin bisa ya, kalau bahasa sih sah-sah aja ya. Cuman kan kadang-kadang kalau ilmuwan itu jarang menggunakan kata-kata yang bagaimana, itu jarang. Tapi ya ini nggak tahu juga makanya. Karena emang ini akun udah lama banget. Nah, kemudian di sini ada Bitcoin is going to zero soon. Nah, ini katanya Bitcoin akan segera menjadi nol. Memang ada paham di mana dulu pernah saya sempat bahas banyak tentang Bitcoin ya beberapa tahun yang lalu, bahwa memang ada dua kubu pemahaman di dunia ini tentang Bitcoin. Kubu yang pertama adalah memahami dan meyakini bahwa Bitcoin akan menembus 1 juta US dollar. Ada kubu pemahaman di mana mereka meyakini bahwa Bitcoin akan tembus ke nol. Nah, ini kan artinya dua pemahaman yang berbeda. Nah, kalau misalkan ada YouTuber kita ya, negara kita Indonesia yang meyakini betul dengan sangat-sangat antusias sekali mengatakan bahwa akan tembus 1 juta, ya Allah alam. Itu berarti masuknya ke pemahaman kubu yang meyakini bahwa Bitcoin akan menembus ke 1 juta US dollar. Nah, kalau Satoshi Nakamoto ini kita berbicara jangan berpikir dulu ini real atau tidak, di luar itu konteksnya ya. Kita konteksnya ngebahas ini aja dulu. Ini komentarnya bahwa akan segera menjadi nol katanya. Ya kita nggak tahu, tapi kalau misalkan nanya saya pribadi, setelah ada beberapa data kita perbandingan antara sesuatu yang akan terjadi berdasarkan analisis itu adalah yang belum terjadi tetap walau bagaimanapun ya. Sesuai analisis market yang sudah terjadi. Begitupun memang yang prediksi nol itu berdasarkan data yang memang sudah ada, analisis yang sudah terjadi pula. Jadi memang dua-duanya kuat analisis, namun memang ketika diukur dengan teknologi yang ada, yaitu jadi cabang menghasilkan. Namun tinggal kita memikirnya tingkat logisnya ini mana yang lebih tinggi, itu aja. Ya clue dari saya, silakan aja. Mau meyakini Bitcoin akan tembus melangit ya silakan, mau ke nol arahnya ke bawah ya silakan. Jadi maksud saya mengatakan ini prepare, persiapan bagi teman-teman yang memiliki Bitcoin atau apa, mau trading Bitcoin segala macam, jadi punya pertimbangan analisa tersendiri ketika ada sesuatu hal yang memiliki tanda-tanda dia terus pump atau terus dump gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Ini seru loh. Berinvestasi dalam kripto itu seperti menaiki roller coaster. Betul. Saya di awal bikin channel ini, kalau orang yang saya bilang kalau masalah Bitcoin ini ya kripto ini ya roller coaster kita mainin. Kalau nggak kuat-kuat mental ya nggak usah lah main trading kripto, atau ya termasuk main bursa juga sebenarnya sih hitungannya kan begitu. Kalau kayak begini mah artinya mirip-mirip roller coaster gitu kan. 2021 lah saya 2022 saya sampaikan di video saya tentang yaitu yang mental tentang roller coaster untuk trader dan sebagainya. Memang begitulah gitu ya, naik turun menegangkan terus secara tiba-tiba katanya.
Loh, kamu yang bikin kok. Ibarat kata begitulah kalau emang ini bener ya. Nah, kemudian oke ini kita lewat, ini hanya informasi harga, ini bagaimana yang bernilai lebih, oke. Ini ada yang menarik soalnya nih teman-teman, ada yang menarik. Oke, mana tadi ya? Kita coba lihat-lihat yang menarik. Sebelum ini setelah ini, sorry teman-teman ya. Nah, ini ada juga di sini. Bitcoin ketika turun katanya, sial kita mulai lagi Bitcoin. Oke, mungkin. Nah ini good father, ya godfather of crypto ya. Jadi ayahnya crypto ini ada 3 Bitcoin, Solana, Ethereum. Oke lah, siap. Nah di sini ini sering banget sih Satoshi Nakamoto ini sekarang lebih fokus ngebahas kripto terus P-Network terus. P-Network akan menjadi Bitcoin masa depan. Perusahaan-perusahaan besar sudah mulai berdatangan dan kegembiraan baru saja dimulai. Jangan lewatkan revolusi ini. Ya apa ya? Saya yakin akun ini para pemain kripto pasti banyak yang terkaget-kaget, ada yang tidak percaya, ada yang mungkin bahkan mempercayai, ada yang bagaimana, itu terserah masing-masing teman-teman, silakan. Ini hanya saya informasi saja ya. Analisis sendirilah. Nah ini katanya Grok prediction, wah prediksi Pi dari Grok ya. Grok itu AI-nya X ya, AI-nya Elon Musk. Ini time frame recap katanya 1,5 sampai 2 dolar itu cuman butuh 1 sampai 3 hari ya. Kemudian 3 dolar sampai 4 dolar itu cuman butuh 1 sampai 2 minggu. Kemudian 6 sampai 10 dolar itu hanya sampai Maret menunggu DEX atau aplikasi aktif. Itu antara 6 sampai 10 katanya begitu ya. 5 sampai banyak sekali, tapi ini kan AI. Berdasarkan apa? Berdasarkan data yang ada di big data daripada teknologi artificial intelligence kan itu. Nah kadang-kadang AI juga dulu tuh pernah banyak yang meleset juga, dulu pernah katanya akan ada bencana ini apa segala macam bla bla. Ya nggak semua akurat juga gitu loh ya, kita combine aja lah, tapi banyak juga yang akurat, artinya bisa dijadikan referensi kita lah. Oke, kemudian apalagi nih? Ini luar biasa nih. Berinvestasi sama pentingnya dengan mengelola emosi seperti mengelola uang, menghindari pembelian karena takut kehilangan uang, FOMO, dan penjualan karena panik dalam memang banyak orang jual panik, turun panik jual. Ya seru sih, emang roller coaster kan gitu. Padahal ya gitulah. Panjang lagi. Oke. Presiden Donald Trump Amerika people ini bukan sustainable. Kemudian kita lanjut planning public. Nah ini when list P katanya, kapan melisting P katanya. Dia nanya juga nih, karena we want to hear from you, kami ingin mendengar dari anda katanya. Akankah P diluncurkan atau launchingkan di Binance Spot katanya, ya pilih lah. Oke, kemudian Elon Musk. Nah ini juga sampai kayak gini kan. Bapak Elon Musk yang terhormat, kapan Anda berencana mempertimbangkan menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran untuk pembelian Tesla? Katanya gitu kan dari Satoshi Nakamoto nih. Dia nanya begitu. Ini akun resmi Elon Musk. Nah sekarang gini pertanyaannya, kalau misalkan ada yang mengatakan Elon Musk nggak tahu sama sekali tentang P-Network, bullshit kalau menurut saya. Nggak mungkin sama sekali nggak tahu. Tahu lah, orang-orang besar di sana itu pasti tahu P-Network. Tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Sekarang di kayak gini aja nih, @Elon Musk. Ini artinya apa coba? Kalau ini bagi orang yang baru menggunakan ini pasti bertanya-tanya. @Elon Musk maksudnya apa? Ini kan nickname daripada untuk pencarian mesin itu mudah mencari, langsung mengkoneksikan dengan adanya atau username ini dicantum Elon Musk. Kalau kan dia notifnya masuk ke akun Elon Musk, nggak mungkin lah nggak baca, pasti ada baca. Apalagi kalau misalkan akun Satoshi Nakamoto itu asli dan Elon Musk tahu, kemungkinan pasti dibaca. Kemudian dia penasaran, Pi itu apa? Dia cari, nggak mungkin nggak tahu lah, pasti tahu gitu loh ya. Jadi ya kita berdoa saja. Oke, don't worry katanya, ini lagi turun tadi itu teman-teman. Don't worry katanya, jangan takut. Oke lah, siap ya. Kayak gitu. Ini artinya ada akun Satoshi Nakamoto yang lagi heboh. Ya penilaian teman-teman silakan saja. Oke, kita lanjut. Ini ada press release katanya. Ini tentang Satoshi Nakamoto legalnya ketahui ya, akan diketahui nanti ada terjemahannya setelah ini. Ini hanya
screenshotan daripada informasi press release di London. Ini 30 Oktober 2024 ya sebenarnya launching ininya, event ini diadakan 31 Oktober 2024 jam 11 ya. Pagi siang ya. Jadi ini nanti ada terjemahannya, kita next saja, ini hanya bukti screenshotnya saja. Nah, ini kita lanjut. Ini kemarin ketika harga, kan ada yang mengatakan bahwa ini salah satu keistimewaan Pi. Saat Bitcoin turun, Pi tetap naik. Nah, gini, kalau iya betul sih, memang mungkin nilai juga di sana memang bagus, artinya teknologi juga berbeda dan sebagainya. Tapi memang kadang tetap ada pengaruh juga. Kan gini, apa namanya, transformasi pengguna daripada Bitcoin dan Pi itu ketika mereka mengetahui satu sama lain. Memang saya mengalami ada beberapa dari project baru nih ya, yang baru listing itu kadang-kadang walaupun harga kecil ketika Bitcoin turun, tapi dia walaupun bukan Pi ya, tapi saya sering menemukan dia dalam beberapa hari masih menanjak terus sementara Bitcoin turun. Nah, ini kan perbedaan. Kenapa kok demikian? Bukan serta-merta hanya sebatas teknologi sebetulnya, tetapi karena memang dia baru di bursa. Jadi belum terlalu banyak terpengaruh dengan volatilitas. Dia masih fokus saja naik. Nah, ketika nanti ada combine ya, ada interaksi dengan Bitcoin. Karena kenapa? Misalkan pengguna Bitcoin dia convert ke Pi terus saja. Nah, jadi ketika ada penurunan nilai karena memang mulai bertambahnya adopsi daripada pengguna Bitcoin, mau nggak mau akan terpengaruh nantinya. Jadi ketika ini turun, mungkin mereka ini juga bakal turun, itu mereka jual, akhirnya turun. Kalau saya sih melihat kayak gitu, jadi nggak aneh. Artinya nggak usah terlalu berlebihan gini. Ya memang kita akuin bahwa the next lah. Saya yakin Pi ini the next daripada Bitcoin ya teman-teman ya. Mudah-mudahan, amin, insya Allah. Gitu. Jadi dilihat dari teknologi dan sebagainya. Tapi maksud saya artinya ketika ada hal kayak gini kita nggak usah aneh, nggak usah heran, karena memang ya namanya koin baru udah pasti up terus. Nah, kayak ini Pi adalah orang luar dalam perdarahan pasar katanya ya. Pi Network melampaui konsep tradisional mata uang kripto. Nah, ini bagus nih artikelnya nih. Ini menjelaskan mengapa kemarin ketika pasar kripto anjlok dan membuat investor panik, koin Pi tetap kokoh dan nilainya terus meningkat, tidak terpengaruh oleh pertumpahan darah di pasar kripto. Tapi kan artinya sekarang balance ya. Teman-teman lihat mungkin 1-2 hari terakhir ini balance ya, ketika turun ikut ya. Kemudian Cheng Daopan menyelesaikan gelar PhD dalam ilmu antropologi ya dari Universitas Stanford, sebagai komputer ya, bukan antropologi ya, komputer science, dengan keahlian dalam perilaku manusia dan studi kelompok manusia, dan minat penelitiannya kemudian difokuskan pada interaksi manusia komputer dan komputasi sosial. Dia memahami keserakahan manusia dan tidak perlu terjebak dalam gerakan GCP atau hipotesis yang diperhitungkan kelompok orang tertentu ya. Ini artikel artinya dia fokus memahami pamdamnya daripada koin Pi Network membandingkan, tapi tetap tidak menghilangkan keistimewaan atau keunggulan teknologi yang Pi Network miliki ya. Oke, nah ini Satoshi ya, yang tadi udah dibahas. Nah, ini yang tadi saya bilang di London. Ini Satoshi Nakamoto akan mengungkapkan identitas hukumnya pada 31 Oktober 2024. Entah Satoshi Nakamoto asli hadir atau memang hukumnya secara write on paper ya, tulisan di kertas. Saya juga nggak tahu. Yang pasti ini ada siaran pers di London, Inggris Raya 30 Oktober. Setelah lebih dari 1 dekade spekulasi dan misteri, dunia akhirnya akan mengetahui identitas asli Satoshi Nakamoto, penemuan Bitcoin yang sulit dipahami dan teknologi blockchain yang mendasar. Pada kesempatan penting ini Nakamoto akan mengungkapkan identitas hukumnya. Berarti orangnya hadir nih. Nggak tahu apakah yang tadi di Twitter atau bukan ya, kita nggak tahu ya. Dan konferensi pers langsung yang menandai peristiwa bersejarah dalam landscape mata uang kripto. Nakamoto yang meluncurkan mata uang kripto terdesentralisasi pertama di dunia pada tahun 2008 telah mengutip tekanan hukum yang semakin meningkat sebagai faktor pendorong keputusan ini. Sudah waktunya bagi saya untuk secara resmi mengungkapkan identitas saya, katanya. Ini berarti Nakamoto yang ngomong. Saya menghadapi tantangan hukum yang signifikan dan saya yakin dunia berhak mengetahui kebenarannya, kata Nakamoto. Wah, berarti memang ini hadir ya di acara London Live pada 2024 Oktober ya. Pengumuman ini ditetapkan pada ulang tahun peluncuran white paper Bitcoin dan akan memberikan bukti yang dapat diverifikasi untuk mengonfirmasi identitas Nakamoto sekali dalam untuk selamanya.
Ya, sekali dan untuk selamanya. Jadi hanya sekali di event ini saja dan tidak akan ada lagi. Ya mungkin begitu. Tapi ya begitulah. Jadi misteri memang siapa Nakamoto ini ya. Nah, ini nih. Ini katanya ini bagus nih. Dia bilang melarang pejabat publik meluncurkan meme koin. Ya, dapat menjadi langkah positif menuju keamanan. Ya sih, memang ganggu juga kalau pihak pemerintah yang meluncurkan atau pejabatnya repot, spekulatif jatuhnya. Nanti bener nih Satoshi Nakamoto bilang nggak bagus sebenarnya, spekulatif, jadi akhirnya ada intervensi nantinya nggak bagus, jadi nggak bisa independensi apa sih independen. Aduh, udah stres belum ngopi nih, sorry. Jadi nggak independen gitu loh. Kalau dari pihak pemerintah kayak gitu ya repot juga kan. Ini kan peraturan semacam itu dapat membantu pelindungan pasar dari manipulatif spekulatif, memberi investor lingkungan yang lebih aman. Jadi kalau misalkan tidak dibikin atau tidak campur tangan pemerintah, jadi akan ada terhindar dari manipulasi dan spekulatif. Bener sih. Kayak kemarin tuh rame banget teman-teman ya. Apa ada Trump lah, ada apalah lah singnya. Nah ini nih, dalam perkembangan signifikan untuk adopsi mata uang kripto dalam transaksi dunia nyata, Cube Motor, dealer mobil di Florida AS, telah secara resmi mulai menerima mata uang kripto Pi sebagai metode pembayaran untuk pembelian kendaraan. Wow, ngeri. Para ahli mengatakan bahwa integrasi Pi ke dalam sistem pembayaran Cube Motor mencerminkan tren yang berkembang. Iya sih di Amerika bang, coba yang saya butuhkan di Indonesia bang. Abang ini kan cerita di Amerika. Semasa saya beli motor ke Amerika bang, ongkosnya belum punya. Ya, intinya ini informasi aja ya teman-teman ya. Ini ada perkembangan luar biasa bagus. Nah ini diantaranya ada otomotif Ferrari, Hyundai, Spekar. Ya jadi si Cube Motor ini merek-merek ini yang dijual gitu loh. Nah ini ada nomor addressnya, ada nomor teleponnya ya. Ferrari, Hyundai, Mercedes-Benz, Toyota. Wow. Kalau memang menerima ya, tapi Tesla belum loh, belum ada informasi ya teman-teman. Ada yang coba search di AI nanya-nanya gitu, ada AI yang mengatakan sesuai. Saya pernah baca tuh AI mengeluarkan statement itu, saya pernah baca juga di website. Jadi si AI itu ternyata ngambil dari website A misalkan, emang iya begitu. Kemudian ada nanya di Grok nih, AI Grok misalkan, jawabannya berlawanan. Ya mungkin dia nggak pakai data yang dari website itu, entah mungkin dia analisa sendiri atau bagaimana gitu, karena teknologi AI ini berbeda-beda ya. Jadi sekalian bahas AI ini dikit. Teknologi AI yang digunakan di di WA, di X, di Facebook, di Instagram, AI yang digunakan di aplikasi Android, AI yang digunakan di platform website modelnya khusus fokus itu kapasitas kualitasnya itu berbeda gitu teman-teman jangan menyamaratakan ya. Jadi kita harus memilah juga, harus memilih juga AI mana yang tingkat akurasinya dapat ya, kemudian dia AI-nya wawasannya benar-benar sangat luas. Nah itu kita harus memilih juga gitu ya. Oke, kita lanjut. Vietnam bergerak ke arah legalisasi pertukaran. Nah ini informasi Vietnam, pemerintah Vietnam berencana untuk melegalkan pertukaran mata uang kripto dan tengah berupaya keras menyusun kerangka regulasi untuk mendukung pertumbuhan blockchain dan aset digital. Hal ini menandai langkah besar menuju terwujudnya Vietnam sebagai negara yang ramah terhadap mata uang kripto dengan kebijakan yang mendorong adopsi. Wow, Vietnam nih legalin kripto nih coy, mantap. Bagi Pi Network para pelopor di Vietnam, hal ini berarti pengakuan hukum atas hasil tambang betul. Jadi siapa yang nggak senang kalau negaranya udah begitu? Yang memungkinkan penggunanya dalam perdagangan niaga, layanan keuangan. Iya benar, kita jadi ada ATM kripto kalau udah dilegalin, ya. Kemudian jual beli juga boleh, misalkan artinya legal, silahkan bisa pakai fiat, bisa pakai kripto, misalkan, misal gitu. Enak juga sih. Jadi komunitas di sana, pada antusias pasti, ya. Gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Ini yang terakhir di video kali ini sepintas saja nih. Ada banyak tersebar seperti ini. Kehilangan akun Pi banned massal telah benar terjadi pada para pionir Jawa Barat. Penyebabnya mereka telah menarik koin Pi dari wallet Pi rata-rata sekitar 60% dari aset yang mereka miliki dan menjualnya di bursa. Jadi komunitas itu banyakkan di Pi-nya jadi kosong 60% katanya karena dipindahin ke bursa untuk dijual.
Nah, ini katanya di banned. Nah, ini ya, intinya begitu. Bagai kiamat kecil, hati mereka terguncang. Weh, bahasanya terguncang coy, dipenuhi derai air mata penyesalan. Apa yang mereka kejar? Hanya gegara iming-iming tak jelas katanya. Endingnya dari jumlah pionir yang telah melakukan pelanggaran ada 8 akun, 8% akun yang sudah terbanned sejak 21 Februari kemarin. Salah satu anggota grup, ya sekian lah, saya nggak nyebutin grup. Artinya gini teman-teman, saya tutup lagi ya pakai ini ya. Aduh, saya lucu sih sebenarnya, jujur mohon maaf banget teman-teman. Ini nggak apa ya, paham blockchain gak sih gitu. Aduh, nggak enak juga sih sebenarnya saya ngomong. Aduh, come on gitu loh. Ini bukan BO, bukan bisnis online biasa. Ini kripto, teknologi blockchain. Masa apa core team yang nggak bakalan juga gitu loh asal nge-ban akun kayak gitu. Aduh, mungkin ya. Saya yakin ini motivasinya, artikel yang disebar itu adalah motivasinya untuk menekan pionir menjual di bursa. Yang saya juga menyarankan kok, tapi tidak melarang gitu loh. Saya menyarankan bahwa baiknya beli, yang ada simpen gitu loh. Jangan jual di bursa. Kalau bisa beli justru di bursa, tarik ke P-Browser, simpen aman. Saya juga melakukan kayak begitu kemarin. Beberapa kali saya juga begitu, saya pribadi. Teman saya juga yang datang ke rumah saya seperti itu, beli. Ada yang Bang Arul tolong beli 6 juta, ada yang bangun sekian juta ke rumah, ya saya bantuin. Sampai sekarang aman, gak masalah. Artinya itu hanya mungkin teknik atau trik untuk menekan bagaimana membantu secara tidak langsung gitu loh, menyarankan secara tidak langsung melalui artikel seperti itu supaya menciptakan sebuah afirmasi yang benar-benar takut, waduh bahaya gitu, wah di banner nih benar-benar segala macam. Sebenarnya enggak teman-teman ya, enggak. Jadi sistem blockchain itu tidak seperti itu terlalu banyak orang yang bikin-bikin sebenarnya, mohon maaf ya, bikin-bikin. Sekarang gini, kita kirim dari sedikit aja karena terlalu banyak, kalau ini panjang juga nanti. Kalau saya intinya aja dulu ya. Integrasi beberapa bursa yang sudah dilegalkan oleh Pi Network di websitenya, silakan dicek ya. Ada di websitenya apa aja yang sudah dilegalkan, sudah diakui ACC approval. Itu OKX, Bybit, kemudian bukan Bybit, Bitgate, kemudian Gate.io ya, kemudian apa kemarin ada lagi nambah, banyak, ada beberapa di sana. Artinya apa? Sudah diizinkan, nggak bakalan ada masalah. Core team nggak bakalan mempermasalahkan. Sekarang gini pertanyaan saya, orang itu menambang, kebetulan di wallet ada misalkan 500 atau 300. Dia cobalah keluarkan 100 misalkan. Karena kenapa? Kebetulan banget emang dia nggak ada jalan lain. Dia butuh. Entah itu mungkin anaknya yang daripada kelaparan atau apa segala macam. Udahlah, nggak usah dilarang, biarin aja. Ini kita tumbuh secara alami sekarang. Tapi bukan berarti kita tidak percaya bakalan besar, bukan begitu. Optimis tetap. Cuman maksudnya ini realita yang ada, nggak bisa main stop, main nakut-nakutin segala macam, nggak bisa. Kalau buat saya, orang butuh buat makan, ngapain gitu loh. Ya sudah, sell aja, mau ke peer to peer ke orang atau mau ke bursa. Yang penting jangan semua lah. Bukan kita punya masa depan gitu loh. Artinya apa? Saya selalu bilang di grup juga, kebutuhan itu di atas segalanya untuk masalah urusan di dunia ini. Artinya jangan menyangkut pautin ke sara dulu ya. Artinya ketika yang masalah urusan ekonomi, masalah urusan kebutuhan ini adalah number one. Kita nggak bisa kayak gimana-gimana ya. Dan lagi kalau untuk koin udah masuk di walletnya udah ACC 100%, udah oke, kita udah bebas jual beli segala macam, core team nggak bakal melarang. Itu punya kita 100%, nggak ada aturan. Di P-Browser wallet kita itu milik kita 100%, nggak ada aturan, nggak ada segala macam nakut-nakutin ini segala, nggak ada. Ya, jadi saya tekankan di sini, saya hanya menyarankan adalah hemat-hemat lah, tahan-tahan, jangan sampai asal nafsu keluarin jual segala macam. Itu saja kalau saya. Tapi saya menghormati dan menghargai orang yang memang butuh. Itu loh. Jadi
Ya cobalah dipikir-pikir aja, nggak usah, jadi nggak usah dipermasalahkan sebenarnya, bukan masalah itu, bukan masalah itu. Tapi kalau mau bantu project Pi ini, kita ada rezeki kita beli. Yang punya kita jangan dijual dulu. Kalau memang kita punya sumber lain, tapi kalau bagi orang yang tidak punya sumber lain, ini kebetulan ada jalan dari Pi, kenapa enggak sih? Jangan ditakut-takutin juga. Dia pengen icip-icip, kenapa emang? Gitu loh, nggak masalah. Yang penting akunnya udah lolos KYC, koinnya dia udah dimigrasi, udah di available balance, ya udah itu hak dia 100%. Dan core team nggak ada hak itu. Core team nggak ada hak ngutik-ngutik masalah wallet dia, memblokir dia, memban, nggak ada. Core team nggak mungkin mau seperti itu. Jangan suuzon ke core team gitu loh. Memang aturannya begitu kok. Blockchain project project crypto emang begitu. Mau gimana? Bukan BO ini. Makanya lucu kalau ada artikel-artikel begitu. Gitu ya. Oke ya teman-teman, next kita lanjut. Ini udah 45 menit tuh kan. Oh, itu aja dulu ya. Jadi banyak hal lah yang sebetulnya, cuman kan ya pribadi saya juga kalau terlalu lama kan, apa namanya, kalau di video kayak gini kan nggak mungkin saya nyantai dulu diem putus ya, kan harus ada beberapa hal yang dijelaskan. Ya saya juga harus ngopi dong, jadi ngopi dulu, besok kita lanjut lagi ya. Oke, terima kasih, itu aja teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ada beberapa info dari video ini yang bermanfaat buat teman-teman ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.